Halo semuanya, selamat datang kembali di Simply Innovation. Di video tutorial kali ini saya akan bahas step by step bagaimana cara menuliskan formula atau rumus matematika di JupyterLab ataupun di Classic Jupyter Notebook. Harapannya semoga bermanfaat untuk teman-teman data scientist ataupun yang sedang belajar tentang data science untuk bisa membuat sebuah file notebook, terutama dalam exploratory data analytic yang lebih menarik. Karena kita cantumkan formula atau rumus matematik dan statistik basic yang digunakan, dan juga bisa menjadikan pengingat bagi kita ya tentang rumus basicnya, dan juga kita bisa manfaatkan formula yang kita cantumkan ini untuk menghitung secara manual dan kita bandingkan dengan hasil hitungan dari package atau library yang kita gunakan. Contohnya misalnya di sini saya sudah punya beberapa file notebook ya. Saya buka di JupyterLab. Nah, di sini saya buat sebuah catatan. Nah, misalnya seperti ini, standarisasi z-score nilainya adalah X dikurangi X rata-rata, mean dari X, dibagi dengan standar deviasi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan formula seperti ini kan bisa kita pakai untuk catatan, pengingat untuk kita, ataupun kita bisa hitung manual misalnya nih. Nah, ini kan saya hitung semi manual ya, dengan bantuan Python dalam hal ini. Kemudian kita bisa bandingkan hasilnya nanti dengan kalau kita pakai package. Nah, misalnya nih, standarisasi di sklearn menggunakan yang pertama preprocessing.scale. Nah, kalau kita pakai library kan kita cukup masukkan perintah tertentu atau gunakan function dan metode tertentu, hasilnya langsung keluar, ya kan? Tanpa tahu rumusnya. Makanya kita perlu catat di sini juga supaya lebih rapi ya. Bisa juga misalnya dengan library yang lain. Nah, kemudian function atau metode hasilnya ini kita bandingkan dengan hitungan manual kita. Nah, sehingga kita bisa koreksi ya kalau ada yang miss, misalnya ada yang salah di package atau library, terutama kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman, ada beberapa hal unik ya kan yang terjadi. Misalnya teman-teman bisa coba di Python atau di JavaScript 0,1 ditambah 0,2 berapa hasilnya. Misalnya juga ada ini PCA ya. Ini formula kovariannya aja. Nih saya catat di sini kovariannya. Terus bisa kita hitung manual, kemudian kita bisa hitung bandingkan nilainya dengan yang menggunakan package atau library. Atau juga misalnya contohnya. Nah, saya bisa cantumkan juga rumus yang agak panjang walaupun ini sederhana ya. Regresi linear misalnya. Nah, sehingga manfaatnya adalah file notebook kita dalam exploratory data analitiknya lebih menarik. Kemudian yang kedua, bisa mengingatkan kita rumus baku atau standarnya seperti apa yang digunakan. Yang ketiga, kita bisa bandingkan hasil hitungan manual kita dengan hasil hitungan package atau library yang kita gunakan. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Gimana cara menyisipkan formula-formula itu kita ketikkan di JupyterLab ataupun di file Classic Jupyter Notebook kita? Caranya sebenarnya sangat sederhana, yakni kita bisa menggunakan LaTeX dalam cell markdown di JupyterLab. That's it. Jadi kita bisa membuat teks LaTeX ya di dalam cell markdown di dalam JupyterLab. Hanya seperti itu. Nah, saya sudah buat sebelumnya beberapa video yang lalu, saya sudah buat tutorial tentang Markdown sekitar 20 menitan dan juga tutorial tentang LaTeX sekitar 2 jam. Nah, di video kali ini saya akan fokus pada bagaimana menuliskan equation, formula atau rumus matematik ya di dalam JupyterLab. Jadi kita nanti akan buat sebuah cell markdown, di dalamnya kita bisa sisipkan beberapa kode LaTeX dan nanti akan muncul persamaannya. Yang dibahas di tutorial kali ini mencakup bagaimana penulisan simbol, letters, operator, function, ataupun equation secara umum. Mari kita mulai. Nah, saya sudah aktifkan JupyterLab servernya, sudah jalan di localhost, portnya 8888. Anda juga bisa gunakan Classic Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook yang lama, yang tampilannya agak jadul. Nah, ini saya gunakan JupyterLab yang lebih modern, plus ada beberapa fitur tambahannya. Anda bisa gunakan Classic Jupyter Notebook juga. Oke, saya sudah buat sebuah file notebook namanya equation.ipynb. Teman-teman bebas buat filenya. Kemudian kita akan coba ya. Nah, saya akan kasih judul dulu misalnya dengan markdown. Kita pilih markdown. Nah, maka ini adalah cell markdown-nya. Saya akan declare cara menulis persamaan atau formula ya. Formula matematika di JupyterLab. Nah, seperti ini. Atau saya bikin 2. Nah, begini. Kemudian basicnya adalah simple tadi ya. Saya kasih sekalian di sini caranya. Hints-nya adalah atau petunjuknya ya. Kita bisa gunakan LaTeX.
di dalam sel Markdown di Jupyter Lab. Nah, sesimpel ini. Nanti kita coba gimana caranya ya. Markdown di Jupyter Lab. Oke, nice. Nah, contoh misalnya saya punya, kita coba ya bagaimana cara menggunakan latex di dalam sel Markdown di Jupyter Lab. Caranya misalnya kita ubah dulu selnya ini by default code ya. Saya ubah ke sel Markdown. Oke, sekarang saya sudah punya sebuah sel Markdown. Misalnya saya punya kalimat tes atau Andi pergi ke sekolah pagi-pagi untuk belajar matematika. Titik. Nah, misalnya ini adalah sebuah kalimat, saya tulis di Markdown. Nah, kita bisa tuliskan formula, caranya dengan menyisipkan latex di dalam sel Markdown. Nah, untuk menyisipkan latex di dalam sel Markdown, kita bisa gunakan $sign seperti ini, ditutup dengan $sign. Maka di dalamnya, kita bisa tulis persamaan atau equation atau latex ya. Latex di dalam $sign ini. Nah, misal, kita coba ya. Misalnya, Andi belajar tentang apa? Pitagoras misalnya ya. Pitagoras. Rumusnya adalah, nah misalnya, C kuadrat, saya akan tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau saya tidak gunakan latex, hasilnya seperti ini, tampak jelek, ya kan? Tapi, kalau saya gunakan latex di dalamnya, misalnya saya kasih sama dengan di sini atau saya copy, kemudian saya paste di sini, kemudian saya declare. Gimana cara declare rumusnya? Kita gunakan $sign. Kalau kita mau sisipkan ke dalam kalimat, kita bisa gunakan single $sign seperti ini. Kita masukin aja C misalnya sama dengan A plus B. Nah, untuk membuat kuadrat nanti kita pelajari ya. Begini, pakai tanda seperti ini untuk membuat simbol kuadrat atau membuat superscript ya. Jadi nanti duanya ada di atas. Kalau saya declare, nice. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa bedakan mana teks Markdown biasa dan bagaimana kalau kita menggunakan latex di dalam sel Markdown. Tampak lebih proper ya, lebih bagus. Nah, seperti itu. Oke, bisa juga kalau teman-teman mau membuat sebuah persamaan yang tidak inline dalam teks. Kalau ini kan dia masuk di dalam teks ya, di dalam kalimat seperti ini. Misalnya ini ada kalimat lagi, Andi pun senang, misalnya ya. Nah, jadi persamaannya kita sisipkan ke dalam teks. Teman-teman juga bisa gunakan selain $sign, single $sign, teman-teman juga bisa gunakan $. Nah, $, double seperti ini. Ini fungsinya untuk membuat persamaan atau latex equation yang teman-teman tuliskan itu menjadi sebuah blok yang berdiri mandiri sendiri. Jadi nanti dia akan berdiri sendiri dan ada di tengah by default ya. Kita coba misalnya X sama dengan Y plus Z. Kalau saya enter, shift enter ya. Nah, jalan keluar seperti ini. Ini kalau kita menggunakan double $sign ya. Kalau single $sign dia bisa masuk inline ya ke dalam sebuah teks. Tapi kalau menggunakan double $sign, teman-teman bisa lihat dia akan berdiri mandiri dan ada di tengah seperti ini. Nah, itu adalah basicnya ya, bagaimana cara menulis formula matematik dengan menggunakan latex di dalam sel Markdown di Jupyter Lab. Setelah ini kita akan kenalan dengan simbol-simbol ya, bagaimana cara menuliskan simbol-simbol dan operator, kemudian beberapa function yang ada di matematik seperti trigonometri, sin, costan ya kan, kemudian ada juga logaritma, log dan juga logaritma natural, ln dan lain-lain, termasuk juga bagaimana kemudian menuliskan persamaan-persamaan yang agak panjang di Jupyter Lab dengan menggunakan latex. Pertama kita akan coba berkenalan dulu dengan bagaimana cara menulis simbol-simbol dan juga operator-operator matematika di Jupyter Lab. Oke, saya akan buat subsection di sini, symbols dan operator ya, simbol dan operator. Pakai I aja. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita pilih Markdown terlebih dahulu. Nice. Nah, kita akan kenalan dengan bagaimana cara membuat simbol-simbol matematik dan juga operator-operator matematik di Jupyter Lab. Nah, kita kenalan dulu, ada beberapa simbol dan operator tentunya. Misalnya, yang pertama saya bahas tentang variabel dulu, basic variable. Nah, saya buat list di sini. Nah, dia jadi list.
Kemudian di dalamnya saya bisa declare misalnya variabel biasa ya. Teman-teman perlu declare x, y, z. Kalau kita tulis biasa seperti ini ya keluarnya biasa aja, ya kan? Tapi kalau kita gunakan $sign, single $sign ataupun double $sign. Kalau single untuk inline, kalau double untuk block ya, yang berdiri sendiri. Misalnya x, y, z. Nah, keluarnya seperti ini, x, y, z. Nah, berdampingan ya, walaupun di sini teman-teman tambahkan spasi yang banyak, tetap nanti hasilnya seperti ini. Nah, gimana caranya menambahkan space? Caranya adalah kita bisa tambahkan slash seperti ini. Nah, teman-teman tambahkan aja slash. Maka nanti kita lihat, nah lebih berjarak ya. Coba kita taruh di atasnya. Oke, di sini. Nah, yang atas tidak pakai slash, cuman spasi aja biasa. Nah, hasilnya seperti ini. Ups, coba saya enter. Nah, tuh lihat ya. Kelihatan ya, ada spasinya ya. Nah, begini. Kalau mau lebih jauh lagi gimana? Bisa juga teman-teman tambahkan slash 2 kali seperti ini. Slash. Nah, slash-slashnya ada spasinya ya. Karena kalau teman-teman tidak tambahkan spasi, misalnya slash begini, slash, hasilnya adalah new line atau enter. Nah, begini, x, y, z. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, itu adalah basic bagaimana cara menuliskan variabel-variabel. Misalnya x, y, z. Ada juga variabel dengan notasi-notasi tertentu ya. Misalnya superscript. Nah, tadi kita sudah pelajari sedikit. Superscript kita bisa pakai x pangkat 2 misalnya. Nah, maka keluarnya nih x kuadrat. Ya kan? Kemudian, atau ini aksen ya. Nah, ini aksen. Coba, mungkin saya pindah ke sel baru aja ya. Nah, begini. Ini basic yang pertama variabel. Saya bikin listnya pakai minus. Nah, dash ya. Kemudian kita bahas tentang aksen. Aksen atau variabel-variabel yang memiliki notasi khusus ya, notasi tertentu. Seperti kuadrat ya, pakai superscript, ada juga subscript, ada yang pakai topi ya kan, ada yang pakai garis di atas dan seterusnya. Nah, kita coba bahas. Yang pertama kita declare misalnya kuadrat, teman-teman bisa pakai seperti ini tadi kan ya, pangkat 2. Nah, jadinya seperti ini. Ada juga kalau mau subscript. Nah, kalau ini kan superscript ya. Kemudian kalau subscript teman-teman bisa declare dengan menggunakan underscore. Misalnya i. Nah, begini. Maka keluarnya xi seperti ini. Oke, ini x pangkat 2. Saya kasih jedanya 2 kali ya. X pangkat 2 superscript. Kemudian ini adalah subscript. Kita juga bisa menulis misalnya x dengan garis di atas dengan menggunakan bar ya. X bar. Bar, kurung siku, kemudian variabelnya x slash bar. X itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Oke, saya zoom sedikit ya. Nah, begini. Jadi ada garis di atasnya ya, ada bar di atasnya. Nah, selain ada bar di atasnya, kita juga bisa declare pakai topi ya, head. Nah, biasanya kalau bar itu untuk menunjukkan rata-rata, biasanya ya. Walaupun sebenarnya teman-teman pakai buat apapun juga boleh. Misalnya head ini yang pakai topi. Nah, seperti ini. Pakai topi biasanya kalau di machine learning untuk hasil prediksi dari beberapa feature-nya ya. Hasil prediksi dari beberapa feature, target prediksinya bisa dilambangkan dengan head. Ada juga misalnya teman-teman bisa gunakan dengan vektor. Nah, vektor x variabelnya keluarnya nah seperti ini. Vektor ya, masih ingat? Ketika SMP atau SMA kita pernah belajar tentang vektor. Kemudian kita juga bisa misalnya pakai dot. Nah, dot x. Nah, ini kalau di fisika biasanya ini untuk menyatakan turunan ya, turunan pertama, biasanya juga turunan terhadap waktu ya kan, turunan pertama terhadap waktu. Ada juga turunan kedua. Kalau turunan kedua gimana? Kita bisa gunakan d dot x. Nice. Oops, sorry, ada yang salah. Ini kurang slash, backslash ya. Nah, seperti ini. X dot dot ada 2 titik di atasnya, artinya
Ini adalah turunan kedua dari variabel X terhadap waktu. Nah, itu basicnya. Kita sudah pelajari bagaimana basic nulis variabel, kemudian variabel dengan aksen tertentu. Next, saya lanjutkan operator. Nah, operator ini juga salah satu hal yang penting ya. Operator. Operator itu yang dimaksud di matematika tuh ya tanda plus, minus, kali, bagi, dan seterusnya. Yang simple gitu ya. Coba kita tulis cara menuliskan LaTeX di dalam sel Markdown dengan menggunakan single dollar sign atau double dollar sign. Nah, begini. Kemudian kalau mau plus ya tinggal teman-teman ketik aja plus. Nah, tuh plusnya begini ya. Coba kita bedakan kalau tanpa LaTeX ya, di luar dollar sign. Jadi Markdown biasa. Nah, beda ya. Yang operator nih lebih besar ya kan, yang dengan LaTeX lebih besar. Nah, kalau minus gimana? Kalau minus ya minus. Nah, minus. Selanjutnya ada juga simbol plus minus. Nah, saya bisa declare \pm untuk plus minus seperti ini. Jadi ada plus, ada minus, ada perkalian. Nah, perkalian kita bisa pakai asterisk biasa ya. Nah, atau bisa juga teman-teman declare times. Nah, untuk X begini, cross product ya. Nah, perkalian cross product. Selain cross product ada juga dot product. Nah, kalau dot product kita bisa pakai C dot. Nah, maka keluarnya titik. Nah, pakai titik ya perkaliannya. Plus minus, kemudian perkalian nih teman-teman bisa pilih salah satu yang mana. Pakai asterisk bisa, cross product bisa, dot product bisa. Atau misalnya pembagian ya. Nah, sekarang pembagian seperti biasa teman-teman bisa gunakan slash saja biasa. Nah, begini ya kan? Atau bisa juga teman-teman gunakan div \div. Nah, keluarnya tanda bagi yang seperti ini. Nah, atau bisa juga, nah pembagian ini cukup banyak ya. Bisa juga teman-teman gunakan fraction. Nah, pembilang penyebut. Misalnya fraction X, Y, maka hasilnya nanti X per Y. Nah, begini. X per Y. Ini pembagian ya. Atau bisa juga penulisannya seperti ini. Nah, penulisannya bisa juga teman-teman declare pangkat X begini. Kemudian dibagi underscore Y. Nah, maka hasilnya ini teman-teman sudah pelajari tadi ya, pangkat ini untuk superscript, kemudian underscore untuk subscript. Maka hasilnya adalah, nah begini, X per Y. Menyamping seperti ini ya. Nah, ini adalah basic operator yang bisa teman-teman tuliskan ya, beberapa basic operator yang bisa teman-teman tuliskan. Selain itu ada juga operator untuk relationship ya, atau hubungan antar variabel atau hubungan antar elemen dalam sebuah set misalnya. Coba, saya buat dulu markdown. Nextnya adalah operator yang terkait dengan relation. Nah, relation, hubungan ya. Relation yang dimaksud itu adalah ya simbol-simbol atau operator-operator yang berkaitan dengan persamaan, pertidaksamaan, elemen ataupun set ya, himpunan. Nah, misal contoh relation itu adalah simbol sama dengan. Nah, sama dengan itu artinya ya sama dengan, hubungannya adalah sama ya kan. Selain ada sama dengan, ada juga teman-teman bisa gunakan equivalent. Nah, kalau equivalent teman-teman bisa digunakan \equiv. Hasilnya begini, sama dengan 3 gitu ya. Kemudian ada juga selain equivalent ada similar. Nah, kalau similar sim. Nah, begini. Nah, similar ya. Ada juga similar dan equivalent. Nah, similar equivalent kita sebut simap. Nah, begini, similar dan equivalent. Nah, ada garis wave, di bawahnya garis bar lurus ya. Ada juga kira-kira ya kan, kira-kira atau approximately. Nah, approx. Nah, seperti ini. Perkiraan, kira-kira. Ada juga selain persamaan, perbandingan ya. Yang masuk dalam relation itu selain persamaan ada juga perbandingan. Perbandingan yang dimaksud misalnya lebih dari ya kan, biasa aja lebih dari, kemudian kurang dari, ada juga lebih dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari sama dengan kita bisa gunakan greater
than equal. Nah, begini, greater than equal, GEQ ya. Kalau kurang dari sama dengan, kita bisa juga gunakan lower than equal. Nah, lower than equal, nah seperti ini. Ada juga tidak sama. Nah, tidak sama ya. Jadi masuk pertidaksamaan. Ada not equal. Nah, NEQ. Nah, tidak sama dengan dicoret, ya kan? Atau yang berkaitan dengan himpunan. Nah, yang berkaitan dengan himpunan, relation, itu yang dimaksud adalah misalnya union, ya kan? Union pakai cup. Nah, begini. Masih ingat ya, zaman SMP atau SMA ada materi himpunan. Nah, U seperti ini, union. Selain ada U, ada juga cap. Nah, kebalikan dari cup ya, cap. Nah, seperti ini. Ini nyebutnya apa? Irisan ya, kalau tidak salah irisan. Jadi ada union atau gabungan, kemudian ada irisan. Nah, ada cup, ada cap. Kita juga bisa declare \in. Nah, ini untuk menyatakan sebuah variabel itu masuk dalam himpunan tertentu atau tidak. Nah, ya kan? Ada in. Kemudian ada juga not in. Nah, jadi kalau sebuah variabel atau suatu angka tidak ada dalam suatu himpunan, nah, bukan elemen gitu ya, bukan elemen dari himpunan, teman-teman bisa declare seperti ini, not in. Oke. Kemudian kita juga bisa ada namanya for all, ya kan? Untuk semua elemen, ataupun ada juga sekalian apakah elemen itu exist. Nah, kita bisa declare exist. Nah, begini. Exist. T-nya di antara S. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa operator yang berkaitan dengan relation ya, persamaan, perbandingan, pertidaksamaan, dan juga himpunan. Selain itu kita juga bisa menuliskan simbol letters ya, simbol letters terutama Greek atau Yunani. Nah, saya tambahkan di sini Yunani. Simbol-simbol Yunani ya. Misalnya seperti alfa, beta, gamma, pi, rho, dan seterusnya. Nah, apa saja yang bisa kita tulis? Ada banyak ini ya, ada banyak. Mungkin kita bahas sebagian aja. Yang pertama kita bisa tulis ya seperti biasa alfa. Nah, ya kan? Ada alfa, tulis saja alfa. Kemudian ada beta. Kemudian ada gamma. Gamma juga ada yang G-nya besar, kapital. Nah, kita coba jalankan. Nah, keluar seperti ini. Alfa, beta, gamma. Nice kan ya? Ini adalah Yunani letters, tulisan simbol aksara Yunani yang biasanya digunakan untuk variabel-variabel ya, terutama di fisika sangat banyak ya menggunakan variabel dengan yang disimbolkan dengan aksara Yunani. Nah, ada juga misalnya selain gamma ada delta, ya kan? Delta juga di matematik bisa juga digunakan untuk selisih biasanya, ya kan? Delta. Kemudian coba kita lihat dulu. Nah, delta seperti ini ya. Delta. Ada juga delta yang besar. Coba D-nya besar. Nah, ini yang paling sering kita temui ya. Delta yang segitiga begitu. Kemudian ada juga, kita urutin aja ya. Nah, alfa, beta, gamma, delta, kemudian ada epsilon ya kan. Epsilon. Epsilon, ada juga, coba saya urutin dulu ya, zeta, kemudian setelah zeta ada eta, zeta, eta, theta. Nah, theta ya, biasanya untuk kalau di fisika berkaitan dengan rotasi, ya kan, sudut rotasi, sudut putar. Kemudian ada juga theta yang besar. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Kemudian yang paling terkenal juga ada lambda. Nah, lambda. Selain lambda ada mu. Ada mu. Ada juga pi. Nah, pi ya. Pi. Kemudian kita juga bisa tuliskan misalnya rho. Nah, dan masih banyak lagi ya. Ini hanya beberapa aja, sebagian kecil. Nah, keluarnya seperti ini. Alfa, beta, gamma, delta ya. Alfa, beta, gamma, delta. Delta lagi. Delta yang besar, D-nya.
alfa, beta, gamma. Ini gamma yang besar, delta, delta yang besar, kemudian epsilon, epsilon seperti ini. Kemudian ada zeta, eta, theta, theta, T-nya besar, ada lambda, ada mu, kemudian ada pi, ada rho, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, next saya lanjutkan. Selain aksara Yunani, kita juga bisa tulis yang berkaitan dengan misalnya anak panah ya. Nah, simbol-simbol anak panah atau arrows. Nah, anak panah fungsinya buat apa? Biasanya untuk dalam persamaan gitu ya, dalam persamaan untuk menunjukkan sesuatu, atau dalam gambar misalnya kita punya diagram Venn, ada panah menunjuk ke variabel tertentu atau elemen tertentu, itu juga bisa digunakan tanda panah. Kita bisa gambarkan juga gambar anak panahnya di Jupyter Lab ya dengan menggunakan latex. Nah, di antaranya adalah kita bisa left row. Nah, begini. Kalau saya jalankan, kita lihat. Nah, itu panah ke kiri ya. Kalau ada left arrow berarti ada right arrow, ya kan? Panah ke kanan. Nice. Selain ada kiri, kanan, kita juga bisa ke atas dan ke bawah, ya kan? Ke atas kita punya up arrow, dan ke bawah kita punya down arrow. Nice, ya kan? Selain itu ukurannya juga bisa kita atur teman-teman ya. Ukurannya bisa kita atur dengan mengubah nama variabelnya aja. Depannya saya kasih huruf kapital, left row L-nya besar, right row R-nya besar, up row U-nya besar, dan juga down row D-nya besar. Nah, begini. Kalau saya eksekusi, nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan simbol-simbol lainnya ya. Nah, atau lain-lain. Kalau kita punya heart, sweet, nah ini untuk simbol hati, ya kan? Heart sweet, kemudian ada spade, spade sweet. Nah, begini. Ada juga apalagi diamond, ya kan? Diamond sweet, backslash. Nah, ada lagi wajik ya. Kemudian satu lagi keriting. Nah, keriting kita bisa tulis dengan club sweet. Nice. Nah, ini simbol lain-lain. Termasuk simbol lain-lain juga misalnya seperti infinity ya. Nah, coba saya hapus dulu. Nah, ada infinity, inf-tie. Nah, untuk simbol infinity, ada juga untuk simbol misalnya nabla ya, nabla. Kemudian ada juga untuk sudut, nah, misalnya angle. Nah, seperti ini. Angle biasanya untuk menyatakan sudut tertentu ya, misalnya sudut A. Nah, itu bisa juga kita declare angle kurawal A, artinya sudut A misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa simbol basic ya yang bisa teman-teman tulis di Jupyter Lab dengan menggunakan latex di dalam cell markdown. Nah, kita sudah pelajari basic variable, accent, operator, relation, simbol-simbol Yunani, aksara Yunani ya, kemudian tanda panah dan simbol lainnya. Nah, tentu ini hanya sebagian ya. Selengkapnya teman-teman bisa coba pelajari cara menuliskan simbol-simbol di latex. Selanjutnya kita juga bisa menuliskan matriks ya, matriks 2x2, 3x3 dan seterusnya. Saya akan tulis di sini matriks. Kita buat markdown. Nah, untuk menuliskan matriks ada beberapa notasi yang bisa dipergunakan. Basicnya adalah seperti ini. Basic matrix. Saya gunakan $sign. Nah, di dalamnya untuk menuliskan matrix, teman-teman bisa gunakan begin untuk memulai matrix. Nah, seperti ini. Kemudian diakhiri dengan end matrix. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita bisa masukkan angkanya. Misal saya mau buat 2x2 ya. Misalnya ini 1 dan 0, kemudian 0 dan 1.
Maka ini hasilnya adalah, nah seperti ini. Nah ini basic matrix seperti ini ya. Tidak pakai kurung ya, kurung siku ataupun parentesis, garis lurus. Nah, cuman seperti ini. Oke. Nah, ada juga matriks yang lainnya ya. Coba biar lebih rapi. Nah, saya tulis seperti ini. Ada juga matriks model lainnya. Bedanya hanya pada notasi rangkap atau kurungnya ya. Kita bisa declare ada dengan menggunakan B matrix. B ini berarti menggunakan bracket ya. Nah, berarti matrix dengan bracket matrix. Kalau saya jalankan, nah seperti ini. Jadi ada kurung bracketnya ya, kurung siku. Nah, teman-teman bisa declare B matrix. Ada juga, coba kita paste. Selain B matrix ada juga P matrix ya. Kalau P itu menggunakan parenthesis. Teman-teman tinggal declare aja P matrix. P matrix. Kita declare. Nah, keluar seperti ini. Nice. Kurung biasa ya, 1001. Nah, cara menulisnya seperti ini. Simple ya. Teman-teman juga bisa bikin 3x3, tinggal tambahkan aja. Misalnya seperti ini. 0, 1, dan 3 misalnya hasilnya. Nah, 3x2 ya. 3x2. Kalau 3x3 ya tinggal tambahkan lagi. Di bagian bawahnya sini, enter, kemudian 1 dan 1 dan 0 misalnya. Nah, 3x3. Nah, jadi ada basic matrix tanpa kurung ya, tanpa bracket, kemudian ada bracket dengan kurung siku, ada parenthesis, ada juga yang dengan hanya vertical line biasa. Nah, jadi kita declare, saya copy di sini dengan menggunakan vertical line ya. Vertical line matrix. Nah, caranya tinggal masukin aja V matrix. V matrix hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah basic ya. 4 bentuk basic matrix. Ada basic, ada pakai bracket, ada parenthesis, dan juga menggunakan vertical line. Selanjutnya yang tidak kalah penting, kita juga bisa membuat function ya di dalam LaTeX Markdown ini di Jupyter Lab. Function yang dimaksud adalah function-function matematika seperti akar kuadrat ya kan, akar pangkat X, akar pangkat sekian, kemudian function logaritma, function trigonometri, summation, derivatif, dan juga integral misalnya. Nah, kita coba ya, kita bahas tentang function. Nah, atau fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang pertama kita awali dengan akar ya, atau root. Root, akar. Nah, begini. Kita bisa tuliskan akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 11, dan seterusnya. Caranya dengan menggunakan, misalnya kalau akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2 kita bisa gunakan square root. Kita bisa declare di sini backslash square root. Nah, begini, square root dari siapa atau berapa? Misalnya X. Maka keluarnya, nah, seperti ini. Akar pangkat 2, ya kan? Akar pangkat 2 dari X. Atau misalnya teman-teman mau tulis juga akar pangkat berapa gitu ya. Akar pangkat square root. Nah, kita bisa pakai square root untuk sebenarnya bukan cuma untuk square akar pangkat 2 ya, tapi juga akar pangkat berapa juga bisa. Kita declare di sini misalnya akar pangkat 3 dari Y atau X. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi square root bukan hanya untuk square root beneran ya, atau akar pangkat 2, tapi juga bisa misalnya akar pangkat 3, akar pangkat X juga bisa. Misalnya nih, saya declare lagi. Nah, akar pangkat A dari X. Nah, keluarnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang pertama, roots. Sangat simple. Kemudian ada juga trigonometri. Nah, fungsi trigonometri, ya kan? Trigonometri misalnya ada, coba kita bikin markdown, misalnya ada sinus, ya kan? Kita bisa declare sinus. Nah, sudutnya sinus X misalnya. Nah, keluar seperti ini. Atau bisa juga saya tulis bukan pakai X tapi pakai simbol Yunani misalnya ya, sin theta. Nah, keluar, tetanya begini, ya kan? Sin theta hasilnya, nah begini. Nah, ada sin berarti ada teman-temannya juga, ada sin, ada cos, ya kan? Cosinus,
dan ada tangen. Nah, begini. Selain itu ada juga, coba saya tambahkan sekalian ya, ada juga sekan, ya kan? Kita punya sekan, kita punya kosekan. Nah, kalau kosekan kita bisa pakai CSC, kosekan. Kemudian ada juga kotangen. Kotangen kita bisa tulis COT ya, kotangen. Nah, seperti ini. Sin X, sin theta, cos, tangen, sekan, kosekan, kotangen. Nah, ini fungsi trigonometri juga bisa kita tuliskan di LaTeX Markdown di JupyterLab. Oke. Ada juga selain trigonometri misalnya limit ya. Nah, limit kita bisa declare limit itu dengan lim. Nah, seperti ini aja. Coba saya buat dulu sel markdown-nya. Nah, keluar seperti ini. Lim. Sorry. Ya, betul ya. Lim. Nah, keluar seperti ini. Kalau mau yang lebih kompleks, misalnya kita bisa declare limit seperti ini. Coba. Limit. Nah, kemudian saya akan masukin teks misalnya ya. Atau limit E pangkat minus X. Nah, begini. Ini atau X gini aja. Nah, keluarnya begini. Limit E pangkat X. Ya kan? Saya juga bisa declare misalnya ini pangkat minus X. Nah, kalau pangkat minus X, teman-teman bisa tambahkan kurung kurawal, masukin minusnya di sini. Nah, seperti ini. Oke kan ya? Nice ya. Kita juga bisa declare range-nya ya. Declare range-nya. Caranya adalah seperti ini. Nah, limit dari mana sampai mana? Limit. Nah, kemudian saya declare limits pakai backslash limits underscore kemudian kurung kurawal. Nah, misalnya X sampai, nah sampai kita bisa pakai to atau panah ya, panah juga bisa kita pakai sampai infinity, Nah, ini tadi ada di simbol lain-lain ya kan. To ini hanya untuk panah ya hasilnya. Nah, seperti ini. Limit X sampai tak terhingga hingga tak terhingga, kita bisa pakai panah seperti ini, to ya. Nah, to atau tadi right arrow ya. Atau bisa juga teman-teman ubah right arrow. Nah, sama aja ya kan. Nah, saya ubah aja to ya. Nice, sampai infinity. Kemudian yang dihitung misalnya sama tadi E pangkat minus X. Nah, seperti ini misalnya. Nah, itu basic ya. Teman-teman bisa pergunakan function ini, limit, dengan backslash lim. Ada juga selain ini, apalagi nih, ada akar, trigonometri, limit, logaritma. Nah, fungsi logaritma ya. Log dan juga log natural terutama ya. Nah, caranya gimana kalau kita mau tulis logaritmanya, kita bisa pakai log. Nah, begini aja, X. Nah, keluar tuh log X, ya kan? Kemudian kalau teman-teman mau tambahkan bilangan basisnya, bilangan basisnya kita bisa declare log X. Nah, misalnya basis 10 ya, basis 10 atau basis 2, berarti saya bisa declare begini, pangkat 2. Nah, maka 2 log X seperti ini. Oke kan ya? Nice ya, atau 2 log berapa, artinya kan 2 pangkat berapa sama dengan X. Nah, kemudian kita juga bisa declare misalnya logaritma natural. Logaritma natural itu yang basisnya E ya. Jadi coba kalau begini, saya copy bilangan E, bilangan Euler ya, E. Nah, E log X itu sama artinya dengan, ya kan? Coba bener nggak? Ln ya, sama dengan ln X. Nah, begini. Logaritma ln X. Nah, seperti ini. Nah, basisnya bilangan E atau bilangan Euler. Nah, itu fungsi logaritma juga bisa teman-teman tuliskan di sini. Ada juga function summation ya, atau apa namanya, penjumlahan itu, sum ya, sum. Nah, kita coba declare markdown, kemudian $. Nah, untuk menulis sum ya tinggal tulis saja sum begini, backslash sum untuk menampilkan simbol sum atau sigma ya. Nah, begini kan ya, sigma. Teman-teman bisa declare seperti ini.
Misal sigma X gitu. Ya tinggal tulis aja sum X. Nah, sum X. Atau bisa juga ditambahkan range-nya ya. Range-nya boleh juga. Supaya lebih jelas, sum variabel iterasinya. Saya declare misalnya I gitu ya. I dimulai dari berapa? 0 misalnya. Sampai berapa? Tinggal tulis saja di sini. 10, kemudian masukin variabel yang mau di summation-nya, misalnya T dengan indeks I. Nah, maka hasilnya, nah seperti ini. Dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 10. Oke. Nah, kita juga bisa declare function untuk integral ya, ataupun derivatif. Nah, derivatif dulu deh ya. Derivatif atau apa nyebutnya? Turunan ya. Derivatif atau turunan ya, turunan. Saya bikin markdown. Oke. Nah, untuk derivatif kita bisa gunakan simple sebenarnya, cuman D aja kan ya, cuman D. Jadi kita bisa declare pakai fraction, pembagian ya kan. Misalnya dx per dt. Nah, udah seperti ini aja, ya kan? Turunan pertama x terhadap waktu dx per dt, kalau t itu waktu ya misalnya. Nah, begini. Atau bisa juga teman-teman menggunakan kalau parsial derivatif ya, parsial derivatif teman-teman bisa juga pakai simbol. Oh ya, ini supaya tampilannya besar ya. Ini kan kecil begini ya. Supaya tampilannya besar kita bisa tambahkan display style. Nah, lebih besar, ya kan? Bisa teman-teman tambahkan ini display style. Nah, jadi kalau teman-teman menuliskan persamaan yang agak panjang, mungkin nanti better selalu sertakan display style ya. Ini untuk di single line inline ya, inline equation seperti ini. Nah, kalau teman-teman pakai block udah otomatis besar tampilannya. Oke, selain itu kita juga bisa declare tadi kalau misalnya partial derivatif ya. Partial derivatif kita bisa gunakan fraction sama pembilang penyebut. Nah, yang di atas misalnya partial x, yang di bawah partial t. Nah, maka hasilnya nice seperti ini. Oke kan ya? Begitu juga dengan integral. Integral. Nah, untuk integral coba saya buat dulu cell markdown-nya. Untuk integral teman-teman bisa manfaatkan integral. Nah, begitu ya, int. Terus kemudian masukin misal function ya, function x dx. Nah, kan biasanya begini ya. Nah, integral dari fx dx. Keluarnya seperti ini. Oke, kita juga bisa declare, coba supaya lebih rapi saya kasih space di sini. Nah, begitu. Nah, seperti ini. Ya kan? Atau bisa juga teman-teman tambahkan seperti limit atau sum. Range-nya juga bisa ya. Integral, kemudian A di bawah, subscript, kemudian B di atas, superscript. Nah, integral A, B, f, x, dx. Ya kan, range seperti di limit ataupun di summation ya. Begini. Ada juga double integral ya. Nah, bisa juga ada double integral, triple integral juga bisa. Nah, kita tinggal declare aja. Kalau double integral berarti functionnya mestinya dua variabel juga ya. Nah, jadi IINT itu untuk double integral. Functionnya mestinya dua variabel, x dan y. Dx, dy-nya juga sama. Dx, dy. Nah, double integral. Ya kan ya? Triple integral juga bisa. Nah, kalau triple integral, kalau double IINT, kalau triple IIINT. Nah, functionnya berarti juga tiga variabel ya. Function x, y, z, dx, dy, dz. Nah, itu dia beberapa basic function yang bisa kita tuliskan di JupyterLab dengan menggunakan LaTeX dalam Markdown. Ada roots, trigonometri, limit, logaritma, sum, derivatif, integral, dan mungkin masih ada banyak function yang bisa kita tuliskan di dalam JupyterLab. Terakhir kita akan coba ya beberapa contoh ya, example bagaimana cara penulisan persamaan. Nah, kita kan sudah pelajari simbol, operator, function yang bisa kita tuliskan di LaTeX. Nah, sekarang untuk membuat persamaan tentunya kita tinggal gabungkan aja
konsep-konsep ataupun sintaks-sintaks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, misal di sini saya akan tambahkan example. Nah, contoh ya. Contoh saya buat cell markdown. Nah, contohnya misalnya yang pertama yang simple, kita coba dulu ada misalnya rumus lingkaran. Nah, rumus lingkaran bangun datar, kita bisa hitung circumference atau kelilingnya dan juga luas areanya ya. Nah, rumus lingkaran misalnya yang pertama adalah luas area. Nah, saya mestinya pilih markdown ya kan. Nah, luas area lingkaran masih ingat rumusnya? Luas area lingkaran. Nah, misalnya saya declare langsung di sini ya, VR kuadrat, right? Nah, kita bisa declare aja P kemudian R pangkat 2 ya kan. Nah, seperti ini. Betul ya, VR kuadrat. Ada juga keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya adalah 2PR ya kan? Ya tinggal tulis saja 2PR. Nah, selesai ya kan? Nah, lebih cantik ya dengan menggunakan latex. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Atau misalnya rumus apalagi? Pythagoras ya, teori Pythagoras. Pythagoras, gimana tulisannya? Pythagoras. Nah, Pythagoras. Misalnya Pythagoras, kita tulis saja rumusnya langsung di sini. Dolar. Kita pilih selnya markdown. C kuadrat equals A kuadrat plus B kuadrat. Ya kan? Sisi terpanjang dari sebuah segitiga atau hipotenusa dari sebuah segitiga itu adalah jumlah ya, dikuadratkan itu adalah jumlah dari sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa rumuskan berarti kan ya. Kita bisa rumuskan berarti bahwa C itu sama dengan akar. Nah, kita bisa declare aja square root dari siapa? Square root dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti ini. Benar kan ya? Nah, ini contoh bagaimana penulisan formula di latex. Nah, misal yang lain rumus di trigonometri misalnya. Nah, kita coba ya. Rumus di trigonometri. Trigonometri ada banyak sekali rumus yang pernah kita pelajari waktu SMP atau SMA barangkali ya. Contohnya misalnya seperti ini. Ada sin, coba ya kita declare sin, coba kita bikin dulu markdown cell-nya. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Ada rumus sin A minus B. Nah, sin A minus B. Ya kan, yang rumusnya agak panjang gitu ya. Sin A minus B itu kan sama dengan, nah langsung aja ya, sama dengan sin A cos B min cos A sin B, ya kan. Berarti di sini kita bisa declare sin A, ya kan, cos B. Nah, ini saya pisahkan dengan C dot, ya kan, atau nggak perlu langsung aja sin A cos B, ya kan, cos B begini, sin A cos B, kemudian dikurangi cos A sin B, dikurangi cos A sin B. Nice, seperti ini ya kan. Nah, mungkin ini lebih tepat pakai kurung aja ya. Nah, begini. Oke, begitu juga yang ini sin B. Nah, mungkin lebih bagus seperti ini ya. Nah, atau yang lain mungkin yang lebih ribet itu tangen ya, formula dari tangen. Misalnya tangen A minus B, sama ya, saya samakan aja A minus B, coba masih ingat nggak? Ini kalau tidak salah pembagian ya, jadi tangen A minus B itu adalah tangen A dikurangi tangen B dibagi 1 plus tangen A tangen B, ya kan? Nah, karena ini pembagian berarti saya bisa gunakan fraction, nah, pembilang penyebut, ini tangen A dikurangi tangen B, berarti tangen A dikurangi tangen B. Ups, jangan lupa backslash di sini. Backslash. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah tangen A tangen B. 1 ditambah tangen A tangen B. Jangan lupa backslash.
Nice. Nah, itu dia. Oke kan ya? Nah, seperti itu. Kita juga bisa declare misalnya operasi pada matrix. Nah, coba operasi matrix ya. Operasi matrix. Misalnya yang terkenal adalah determinan. Nah, kita coba ya menulis determinan. Misal matrix dari pakai simbol aja ya. A, B, C, D misalnya 2 kali 2 yang simple ya kan. Misalkan saya buat dulu matrix berarti ini. Kemudian saya awali dengan begin matrix ya kan. Saya akan pakai vertical matrix atau bracket matrix, B matrix ya kan. N dengan B matrix. Di dalamnya saya bisa tambahkan misalnya A dan B. Baris kedua adalah C dan D. Nah, maka ini keluarnya nah seperti ini ya kan, operasi matrix. Saya mau menghitung determinan. Nah, kalau determinan teman-teman bisa tambahkan di sini determinan. Nah, terus masukin ini dalam kurung kurawal. Determinan N matriksnya juga di dalam kurung kurawal. Nah, jadi determinan ya kan, determinan A, B, C, D itu rumusnya. Nah, berarti di sini saya tambahkan nih sama dengan ya kan, sama dengan berarti kalau A, B, C, D itu rumusnya adalah AD min BC ya kan, AD min BC. Nah, seperti ini aja. Betul ya? Nah, itu hanyalah contoh sederhana. Nah, teman-teman bisa manfaatkan yang sudah kita pelajari di video kali ini untuk membuat atau menuliskan persamaan yang lebih kompleks lagi, yang lebih detail lagi, tentu yang lebih menarik ya. Dan ataupun yang paling penting adalah teman-teman manfaatkan ketika teman-teman bekerja di Jupyter Lab untuk melakukan exploration misalnya, atau data wrangling, termasuk visualisasi juga teman-teman bisa cantumkan rumus-rumus formula-formulanya ya yang dibutuhkan. Jadi intinya adalah bagaimana cara menulis formula atau equation matematik di dalam file notebook ataupun Jupyter Lab teman-teman. Teman-teman bisa gunakan LaTeX dalam cell markdown di Jupyter Lab ataupun di Jupyter Classic Notebook. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa!